Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha malaikatahu yushollu ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Amma ba'du. Tema ceramah kita kali ini adalah menjaga akhlak di tengah krisis moral digital. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilannya untuk menunaikan sholat dan ibadah lainnya. Nikmat yang harus digunakan dalam rangka memenuhi syariat yang telah ditetapkannya. Sholawat bersalam mari kita haturkan bersama kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, di era modern yang serba cepat ini, teknologi digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari umat manusia. Hampir setiap orang memiliki gawai di tangannya, dan hampir setiap detik mata terpaku pada layar yang menampilkan berbagai informasi dari seluruh penjuru dunia. Media sosial kini bukan hanya tempat berinteraksi, tetapi juga ruang tempat opini, emosi, bahkan dosa bisa tersebar begitu mudah. Namun di balik kemudahan dan kemajuan itu, umat Islam menghadapi tantangan yang besar, kendali diri atas pasar bebas media sosial, sehingga melakukan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap sesama kini menjadi tontonan yang dianggap biasa. Akhlak yang dahulu dijunjung tinggi oleh umat Islam seperti jujur, sabar, santun, dan menjaga lisan, perlahan mulai memudar di tengah derasnya arus digitalisasi. Padahal Rasulullah diutus bukan hanya untuk menyampaikan syariat, tetapi juga untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya aku diutus ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan keluhuran akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, di sisi lain melakukan ujaran kebencian, mengolok-olok, dan menghina orang lain sangat dilarang dalam Islam. Hal tersebut ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa tidak diperkenankan bagi umat Islam untuk mengolok-olok satu sama lain. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik derajatnya di sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya Marah Labid Juz 2 halaman 438 menjelaskan bahwa ayat di atas
turun untuk menegur beberapa kelompok atau individu pada masa kenabian yang suka menghina dan mencaci maki orang lain dengan sebutan yang buruk. Ayat ini juga merupakan penegasan dari Allah Ta'ala kepada umat manusia agar tidak saling menghina satu sama lain. Ia menjelaskan bahwa kandungan surat Al-Hujurat ayat 11 ini mengajak kepada umat manusia agar menjaga lisannya dalam berucap sesuatu kepada sesama. Syekh Nawawi berkata dalam tafsirnya yang artinya kandungan ayat di atas memiliki makna janganlah kalian menghina dan mengerdilkan saudara-saudara kalian sebab boleh jadi mereka yang dihina lebih baik di sisi Allah daripada yang menghina. Hal ini berlaku juga pada kaum perempuan. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, dalam praktiknya larangan menghina orang lain di atas mencakup juga terkait larangan menghina seseorang yang telah tobat dari dosa yang telah ia perbuat. Islam sangat melarang hal tersebut. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa menghina seseorang yang telah tobat dari dosa yang telah ia perbuat bisa menjadikan orang yang menghinanya melakukan dosa yang sama, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Tirmizi dari jalur Mu'adz bin Jabal berikut, yang artinya Mu'adz bin Jabal berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencela saudaranya dengan dosa yang diperbuatnya sedang ia telah bertobat, maka ia tidak akan mati kecuali telah melakukannya. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kesimpulannya, kita kini hidup di masa di mana dunia digital menjadi bagian dari keseharian. Setiap orang kini bisa berbicara kepada dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Namun, bersama dengan kemudahan itu muncul pula tantangan besar terhadap moral dan akhlak umat. Islam adalah agama yang menempatkan akhlak di posisi terhormat. Akhlak yang baik adalah tanda kesempurnaan iman. Maka mari kita menjaga akhlak kita di dunia digital dengan tidak mudah melakukan ujaran-ujaran kebencian, penghinaan terhadap orang lain, serta lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Demikian, syukran, barakallahu walakum fil Qur'anil azim, jazakumullahu katsiran, wa billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.